Pernah nggak kalian bikin V60 terus ngerasa kok rasanya beda ya? Padahal biasanya sama, alatnya sama, bahkan rasio airnya juga sama. Kadang hasilnya bisa clean, terus manis. Tapi di lain waktu malah jadi flat atau terlalu pahit. Gimana kalau semua itu kita serahkan ke ChatGPT? Jadi hari ini kita bakal coba bikin V60 pakai resep langsung dari ChatGPT dan kita lihat apakah hasilnya bisa balance dan enak atau justru masih butuh penyesuaian dari kita sendiri. Nah, selama ini kan resep yang kita buat selalu resep yang udah kita ukur sendiri. Kita tahu gramasinya berapa, kita tahu grind size-nya harus berapa, kita tahu rasionya berapa, kita tahu intervalnya berapa, kita tahu suhunya berapa. Karena kita udah tes semua variabel dan kita mendapatkan variabel yang paling optimal menurut kita. Menurut keyakinan kita. Mohon maaf, izin. Gue pengen buat, kalau misalnya kita minta ChatGPT buatin resep seduh buat kita, kira-kira rasanya enak atau enggak? Mungkin banyak orang di luar sana, atau mungkin great people sendiri yang cari resep seduh dari ChatGPT. Nah, sekarang gue pengen tahu, apa sih seberapa jago ChatGPT ini bisa buat resep seduh yang enak? Sekarang gue akan coba nanya ke ChatGPT. Halo, bro. Gue mau nyeduh kopi pakai Hario V60. Nah, gue udah detail banget nih ngasih promptnya. Sekarang kita lihat. Gue sambil bacakan ini ya, bacakan dari ChatGPT. Bro, ini menarik banget. Crunchy plus lactic natural itu biasanya punya karakter creamy, yogurt-like acidity, fruity, berry tropical, dan sweetness tinggi. Tahu loh dia. Gue bikin resep yang bukan cuma enak, tapi competition level thinking. Lu bisa pakai ini buat presentasi juga kalau mau. Buset. Dia kasih kita anjuran untuk pakai kopi 15 gram. Terus total air 225 gram. Dia pakai rasio 1:15. Ya, ini adalah rasio yang dianggap banyak orang adalah golden rasio. Nah, kemudian temperatur 93 derajat supaya menjaga acidity tetap elegan, nggak terlalu tajam. Kemudian grind size medium coarse, sekitar 900 sampai 1000 micron. Dripper Hario V60 plastik, filter Hario white. Sibaris pas kalau ada. Gue pakai Sibaris, gue ikutin. Water mineral 40 sampai 60 ppm. Idealnya magnesiumnya dominan dikit. Kita coba pakai Cleo aja. Kemudian kita pakai hybrid extraction dalam V60 biasa. Jadi phase 1 bantu keluarin bright acidity plus aroma. Phase 2 tarik sweetness dan body tanpa madi. Bloomingnya 45 detik, pakai 50 gram air. Jadi slow pour, semua harus basah. Terus di swirl 2-3 kali, jangan agresif. Tujuannya release gas aktif lactic aromatic. Oke, jadi dia suruh temperatur Extra H, ini yang bikin juara, temperatur drop trick. Jadi, blooming 93, final pull turun ke 90. Oke, gue ikutin. 93, terus turun ke 90. Hasilnya diklaim acidity lebih smooth, sweetness lebih keluar. Terus grind strategi sedikit lebih coarse dari biasa. Oke, gue pakai sedikit lebih coarse. Gue pakai grind size-nya 50 deh. Kemudian pour heat control, awal agak tinggi, terus agak rendah. Oke, gue ikutin. Dan kopi yang hari ini akan kita pakai Crunchy Lactic Natural. Kenapa gue kasihnya Crunchy Lactic Natural? Gue pengen challenge aja si ChatGPT. Karena kalau misalnya gue kasih proses natural biasa atau gue kasih proses wash biasa, terlalu gampang. Jadi kita kasih suatu proses yang cukup menarik. Dan proses ini adalah proses yang kita baru rilis, adalah Crunchy Lactic Natural. Ini rasanya sangat menarik. Kita udah lama nggak punya beans crunchy, dan ketika ada crunchy tiba-tiba langsung prosesnya lactic natural. Nah, sekarang kita akan persiapkan. Gue akan coba grind. Dia minta kita pakai grind size yang kasar. Gue udah pakai grind size di ukuran 50. Settingan yang paling kasar buat filter di grinder Game Mori kita ini. Dan dia minta kita pakai 15 gram. Dan kita akan ikutin pakai 15 gram. Dan kita akan ikutin interval yang dia inginkan. Nah, jadi yang pertama, dia minta kita dari blooming, first pour, second pour, sama third pour, itu pakai 93 derajat. Kemudian di final pour, puringan keempat, dia minta kita pakai 90 derajat. Jadi yang pertama ini kita akan pakai blooming 93 derajat. Totalnya 50 gram air, waktu bloomingnya 45 detik. Dan dia minta kita 2-3 kali swirl, oke? Nah, sekarang kita akan tes. Bener nggak si resep ChatGPT ini? 50 gram. Nah, terus dia minta kita aduk. 1, 2, 3. Terus dia suruh kita tunggu sampai 45 detik. Tujuannya pakai swirlingan 3 kali ini adalah release gas sama activate lactic aromatic. Oke?
Yang kedua, total 125, dia minta kita tuang 75 gram. Oh, pour steady center. Jangan spiral terlalu lebar. Steady center sampai 125, oke. Dia suruh kita tunggu sampai 1 menit 15 detik. Nah, tujuannya adalah ekstrak acidity dan high note, mengekstrak berry dan yogurt. Gua ada kasih tes berry dan yogurt di sini. Ada berry tapi nggak ada yogurt ya, kita lihat. Sampai 1 menit 15 detik, kemudian dia suruh tuang lagi plus 50 gram sampai 175 per lebih perluan. Naikkan water level, sedikit spiral sampai 175. Oke. Ini mulai masuk mid sweetness kata dia. Tekstur mulai kebentuk. Oke, dia suruh kita tunggu sampai 1 menit 45 detik, kemudian kita tuangkan air 90 derajat. Total 225, slow pour, jaga level water tinggi dikit sampai 225. Nah, oke. Dia klaim ini untuk simulate immersion ringan, menarik sweetness dan creamy body. Jadi total brew time harus 2 menit 15 sampai 2 menit 45. Kita akan tunggu sampai kering. Kemudian after brew, dia minta kita swirl servernya 3 kali, 3 sampai 5 kali, tunggu 30 sampai 40 detik sebelum serve. Ini bantu open aroma, balance flavor. Siap, ChatGPT. 2 menit 45 detik. Terus dia suruh kita swirl 3 sampai 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke. Tunggu 30 detik sampai 40 detik. Menarik sih. Sebenarnya kalau secara logika yang dia bagikan, logikanya masih bisa dicerna, masih bisa cukup menarik dan masih bisa dicerna gitu, dimengerti logikanya. Cuma ada beberapa hal yang kurang oke menurut gua. Menarik guys. Memang secara balance antara sweetness, acidity, flavor itu kayak oke. Dia pakai rasio yang cukup tinggi, 1:15, 15 gram 225. Nah, biasanya rasio ini memang sering dipakai untuk orang-orang nyeduh, belajar nyeduh atau pengen cari yang oke. Nah, cuma kekurangannya menurut gua ketika ada beberapa hal. Contohnya dia minta yang pertama tuangnya pelan, slow pour, kemudian pour steady center, kemudian pour slow pour, naikin water level sedikit spiral kecil, terus slow pour jaga water level lebih tinggi. Nah, kadang ketika ChatGPT hanya menjelaskan seperti ini, tapi kita sendiri tidak benar-benar tahu kapan atau slow pour atau fast pour itu bergunanya buat apa, jadi kita sendiri nggak ada gambaran. Kecuali kita benar-benar tes satu-satu, ini kalau fast pour semua rasanya kayak apa, kalau slow pour semua rasanya kayak apa, kalau tinggi rendah rasanya kayak apa. Nah, ketika ChatGPT hanya berkata kayak sedikit spiral, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih rendah, ya kita nggak tahu acuannya itu seperti apa. Kalau hanya untuk rasio, gramasi, dan interval, ini adalah resep yang sebenarnya sangat umum. Karena balik lagi, AI yang sekarang berseliweran, ini adalah hasil pembelajaran mereka dari internet sendiri. Jadi resep ini mungkin aja ada orang-orang yang udah masukin, atau mereka bisa compile dari data dari Google dan yang lain-lain, dan mereka terus belajar. Pasti banyak orang yang terus masukin resep atau cari resep, dan ini adalah mungkin resep yang mereka buat ultimate, hasil pembelajaran dari data yang mereka dapat. Nah, sekarang kalau kita cek TDS-nya, 1,35. Apakah strength-nya baik? Ya menurut gua cukup baik ya, 1,35, 1,36. Nah, sekarang TDS-nya stabil di 1,35. Apakah ini range TDS yang baik? Menurut gua ini range TDS yang cukup baik, namun kekurangannya ada di aftertaste. Nah, kenapa bisa aftertaste-nya kurang oke? Yang pertama adalah gua kalau pakai resep yang sama dengan rasio yang sama, yang akan gua lakukan, gua akan terus slow pour karena intervalnya lumayan tinggi. Atau misalnya gua mungkin akan pakai suhu yang lebih rendah, atau misalnya gua cuma pakai satu suhu doang. Jadi gue nggak mau combine suhu ini 93 sama 90. Artinya ada ekstraksi mau naik, terus akhirnya ekstraksinya di stop. Gue lebih pilih resep-resep seduh yang suhunya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Mungkin gue akan pakai suhu-suhu di 92 derajat. Dia memang tahu proses dari kopi ini adalah natural lactic. Tapi kan dia nggak tahu roast levelnya apa. Dia tidak bisa lihat aktronnya berapa. Dia tidak bisa lihat grind size-nya berapa. Dia hanya bisa tebak-tebak. Oh, ini grind size-nya pakai yang kasar. Tetap butuh human touch dari kita sendiri sebagai manusia ketika kita mau seduh kopi kita. Nomor satu, kita harus lihat, oh ini kopinya apakah gelap banget, apakah terang banget. Nah, itu kan butuh adjustment. Kalau beans-nya gelap, berarti kita bisa pakai grind size yang lebih kasar, suhu yang lebih rendah. Kalau beans-nya terang, vice versa, kita pakai grind size yang lebih halus, suhu yang lebih tinggi, ya kan? Nah, kita butuh melihat langsung jenis beans-nya. Ketika kita kontrol puringan kita, nggak bisa berdasarkan dia. Harus ditentukan juga. Kalau misalnya kita tahu, oh kopi ini gelap, berarti kita harus pakai energi lebih rendah. Kita pakai slow pour. Oh kopi ini terang, mungkin kita bisa pakai fast pour, atau agitasi yang lebih besar, atau flow rate yang lebih tinggi, untuk bisa mengekstraksi kopinya supaya jadi lebih optimal. Apakah ChatGPT resepnya berhasil?
60% berhasil, 40% kurang oke. Karena 60%-nya dia ngasih cara berpikir, thought process yang make sense. Yang diajarkan make sense. Rasio segini, airnya segini, suhunya segini, tujuannya buat ini, make sense. Tapi 40%-nya kita yang harus kontrol sendiri. Dari puringannya, dia hanya kasih resep dan rasio. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita tiap hari kalau menyeduh buat pelanggan atau nyeduh di rumah pakai ChatGPT? Bisa banget. Tapi kita harus adjust lagi. Adjustnya apa? Kita harus lihat roast profile-nya. Kita harus tahu grinder yang kita pakai, jenis air yang kita pakai, cara kita tuang. Nah, itu akan berbeda-beda. Sampai di sini jelas ya? Ngerti ya? Hasil suduhannya, yang dia bilang ada berry, terus ada creamy, ada apa segala macem, memang ada, dan rasanya cukup balance, tapi yang kurang dari seduhan ini adalah aftertaste-nya. Aftertaste-nya justru kurang bersih, jadi agak harsh, yang harusnya bisa dibersihin, tanpa harus kayak utak-atik tingginya, kecepatannya, apa segala macem. Dan suhunya bisa di-adjust. Oke, great people, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada pengalaman dari great people yang pernah nyeduh pakai ChatGPT, tolong tulis di kolom komentar, biar kita juga bisa cobain, dan kita baca. Dan jika ada sanggahan, nggak, resep ChatGPT terbaik, sanggah, debat gua di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, great people, sampai bertemu di... Lupa kok, jangan lupa sama satu lagi kok, apa ya? Oh iya, Apa jangan lupa itu? cek Tokopedia, cek Shopee, cek Blibli.com, cek TikTok Shop, cek website kita semuanya ada Beans Kerinci Laktik, teman-teman. Terima kasih great people. Sampai bertemu di video selanjutnya.